Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Aja gitu, ngikutin terus ya. Ya, Oke, betul. Bang Vendra, sebenarnya pengen tentang kegiatan ADO, apa yang sudah dilakukan ADO, tapi sebenarnya tadi dari sekian banyak kegiatan yang paling menarik adalah membahas tentang kasusnya Doni yang 25 tahun nggak jumpa sama orang tuanya. Akhirnya berkat ADO yang pastinya juga berkat Bang Vendra ya yang dari awal menjadi kunci dan juga Cut Bang yang nemenin terus ya Bang ya. Ya, sampai beberapa media kita. Oke, nah ini luar biasa sekali. Nah sebenarnya berbicara tentang dana, pasti dong Doni kemari kemudian kalian istilahnya kalian bantu, kalian tampung. Dananya seperti apa? Dari ADO sendiri atau bagaimana? Sumbangan komunitas? Eh, ini sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada kita tetapkan harus kumpulin harus segala macam. Tapi ada beberapa kawan-kawan inisiatif yuk kita ongkosin dia Bantu, ke sini. oke. Kita juga nggak nanya ekonomi dia baik atau enggak, kita nggak nanya, kita nggak peduli itu walaupun baik segala macam. Kita pokoknya ada beberapa kawan mau bantu, udah bantu aja. Bantu aja gitu ya, Bantu aja. seikhlasnya begitu ya. Nah, jadi terlepas dia butuh atau enggak, kita bantu gitu. Jadi intinya walaupun itu terjadi, kita nggak mau bahas masalah bantuan kita ke dia. Intinya dia udah ketemu orang tuanya, kita juga Udah tenang. udah senang. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Intan. Kegiatan ADO yang dalam waktu dekat ini apa saja nanti? Insya Allah ADO kan kegiatan rutinnya itu ya ada adonor ya, yang mana sudah terlaksana yang ke-10, Insya Allah buat yang ke-11 Bang ya. Nah itu yang mana sebenarnya terjadwal di bulan Juni ya, tapi Insya Allah akan kita laksanakan bulan Juli ini. Insya Allah jalan lagi seperti yang udah-udah gitu. Yang mana memang dari anggota atau orang-orang yang terkumpul di komunitas ini dengan latar belakang yang variatif itu sangat memudahkan lah kalau kita membuat kegiatan yang berhubungan dengan kemanusiaan gitu kan. Jadi ya yang ikut donor itu banyak gitu. Misalnya kayak kemarin dari kerjasama dengan Pemkab Aceh Besar ya, itu sampai kepala SKPA-nya dan PNS di ruang lingkup Pemkab Aceh Besar itu ngikut donor gitu. Jadi segala latar belakang tertariklah dengan kegiatan ADO ini selama ini. Gitu. Oke, Cut Bang, support sistemnya ADO sendiri dari mana? Support sistemnya secara textbook nggak ada sebenarnya. Support sistemnya adalah hanya keinginan anggotanya masing-masing dengan latar belakang dan bahkan lebih profesional mereka di luar ADO, entah sebagai politisi, entah sebagai jurnalis, entah sebagai apa. Itu mereka lebih profesional sebenarnya. Bahkan begitu masuk ke ADO harusnya mereka turun grade. Tetapi karena memang prinsip kesetaraan tadi, sehingga di ADO bisa dilakukan apa saja. Kuncinya adalah di power of meripay. Iya, betul. Meripay. Makanya ya, jadi meripay itu ya urunan lah, urunan sumbangan. Jadi kekuatan ADO sebenarnya pertama di soal visi kemanusiaannya, kedua di power of meripay-nya. Jadi kegiatan-kegiatan apapun walaupun skala kecil itu bisa dilakukan itu tanpa ada kas, tanpa ada uang. Ya. Nah, jadi caranya dengan dilemparkan ke grup, kemudian masing-masing anggota yang punya kemudahan itu ikut urunan. Kita sebut dengan the power of meripay. power Jadi of dengan meripay. meripay itu kita bisa lakukan donor darah sampai 10 kali. Iya. Wow. Kita bisa melakukan hari ini misalnya yang intens dengan salah satu jurnalis Aceh Trend dengan Muhajir Juli, itu mengumpulkan sumbangan dari berbagai sumber juga dengan Edi Fadil juga Ya, untuk Edi Fadil. pembangunan rumah Pak Marjuki di Betul, Biren. betul Nah, sekali. ini yang sedang incas sebenarnya. Betul. Di samping rencana donor darah yang ke-11. Jadi kekuatannya The satu power tadi of soal meripay. the power of meripay dan soal isu kemanusiaan. Betul. Nah, jadi isu politik nggak laku di ADO. Nggak laku deh ADO. Kita kick terus begitu ya. Jadi berbicara tentang Edi Fadil ini saya memang udah sangat spesial sekali. Saya pengen ngundang beliau, tapi saking sibuknya beliau nggak pernah bisa ada waktu. Mungkin dengan bantuan Bang Cut Bang nanti bisa lah. Yuk Edi, kita diundang ke Aceh TV boleh lah ya. Bisa kita coba. Harusnya Edi Fadil juga menjadi berita utama di Aceh. Betul. Seorang pegawai negeri kelas Ya.
kelas kecil katakan, betul. tapi dia bisa membangun begitu Rumah, banyak manfaat buat orang lain. Betul. Tapi yang Rumah-rumah paling duafa. penting buat saya Edi Fadil ini bukan membangun rumahnya, Aha. tapi membangun kepercayaan orang Ya. ke dia. Gitu. Iya, Itu nggak iya, mudah. iya. Itu banyak ya uangnya ya berarti yang dikirimkan ke Fadil untuk membangun rumah-rumah duafa ya. Karena Baik, kepercayaan itu. betul. Orang percaya dengan Edi Fadil. Iya. Bang Vendra, saya minta izin, boleh ganti posisi dengan Rais? Saya udah lama nggak pegang itu. Misalnya. Waduh, saya barusan aja mau request lagu-lagu jadul nih sama Bang Vendra sendiri. Jadi belum berani untuk mengenang kembali gitar tua ini. belum berani saya pegang. Baiklah, ini Bang Vendra pengen tahu nih tentang TYD, seorang founder ADO yang sepertinya nggak pernah kelihatan wajahnya di Aceh. Ini masih misterius bagi saya. Bang Vendra katanya nggak mau nyimpen save nomor telepon dia, kenapa sih? Jadi kalau TED itu bagi saya emang dia sok misterius orangnya. Kayak hantu. Jadi termasuk di ADO juga, ya walaupun dia founder, tapi dia nggak kelihatan. Walaupun dia nggak kelihatan, dia nggak pernah muncul, ya nggak pernah mewakili ADO lah di hadapan publik. Tapi secara tanpa disepakati, TED itu tetap sebagai orang yang kita anggap nomor satu, orang yang kita hormati di ADO, walaupun kadang juga sering kita bully. Gitu. Nah, kenapa saya nggak pernah nyimpan nomor dia? Hari ini dia pakai nomor Amerika, besok dia pakai nomor Singapura, besok mungkin Zimbabwe, besok lagi Fiji. Betul. Saya nggak tahu, Kenapa? nggak ngerti. Memang dia keliling dunia gitu Saya tugasnya? nggak ngerti, makanya saya nggak mau nyimpan. Yang saya simpan yang nomor simpati satu cuma. Jadi itu. Jadi itu yang menyebabkan Bang Vendra ogah untuk menyimpan nomor TYD sendiri. Betul, tapi setiap masuk WA dari dia, Tahu. saya itu dia. Tahu Iya. itu kalau itu dia dari Tahu. bahasanya, Kelihatan namanya atau namanya user lo gue kalau ngomong begitu Iya, ya. dari tata bahasanya kan. Aha. Intinya dia sok misterius. Tapi dia luar biasa. Luar biasa sekali. Kekuatan dia bisa ngumpulin orang segitu banyak, orang Aceh dari seluruh dunia, ya, termasuk di Norway ada. Kalau di Amerika apalagi gitu kan, New Zealand, dia udah mana-mana lah. Jadi orang Aceh itu bisa dikumpulin, gabung di ADO dan tertib gitu. Sangat tertib di ADO. Dan jadi yang masalah Meripe tadi yang paling unik di ADO itu, walaupun kita tahu dia banyak sekali uangnya, dia nggak Meripe, kita nggak permasalahkan. Kenapa? Mungkin besok dia akan nyumbang. Nah, jadi prinsip kesetaraan tadi bukan cuma status sosial, tapi juga status keuangan kita anggap setara. Ketika ada nyumbang berarti dia ada kemudahan, nggak nyumbang dia lagi nggak ada kemudahan. Jadi nggak ada permasalahan di situ. Makanya Meripe itu jalan terus. Jadi nggak ada masalah. Kita nggak pernah ngelirik dompet orang ya, nggak pernah. Jadi intinya siapa yang nyumbang ya nyumbang. Nggak pernah, dia kenapa nggak nyumbang, dia kan punya uang. Nggak pernah ada terjadi di ADO. Jadi siapapun dia, walaupun sedikit banyak kita anggap sama. Ikhlas. Ikhlas. Oke, the power of ikhlas lagi nih. Oke, Kak Intan terakhir dong harapan untuk kemajuan ADO yang pastinya juga ini saya berharap sekali bisa membantu masyarakat kaum marginal begitu ya, silakan. Ya, jadi memang dari awal terbentuknya ADO ini sudah banyak melahirkan manfaat yang besar, yang banyak gitu ya. Dan semoga orang-orang yang sudah terkumpul selalu tetap solid lah ya, selalu tetap satu misi seperti yang disampaikan oleh Mas Vendra tadi. Dan semoga kegiatannya yang berhubungan dengan kemanusiaan atau apapun itu yang positif terus berjalan, insya Allah. Amin, amin. Ada dari Cut Bang harapannya dan juga pesan mungkin? Ya, tambahan mungkin selain fokus di isu-isu kemanusiaan, ADO juga sebenarnya banyak mengkritisi kebijakan entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan itu biasanya kita kritisi di diskusi grup. Bahkan beberapa diskusi kita tidak sengaja kemudian ada orang yang menjadikan itu berita, entah siapa yang mengutip, karena di dalam grup ADO sendiri itu juga banyak jurnalis. Misalnya satu kasus pernah ada seorang anggota ADO itu orang tuanya yang sedang dirawat di RSUDA itu harus keluar dari rumah sakit dengan alasan Tidak ada biaya? yang tidak jelas Oke. oleh dokter ingin dikeluarkan. Kemudian kita advokasi, kita diskusikan, kita ramaikan lewat grup-grup ya. Terakhir tidak jadi dikeluarkan dari rumah sakit karena kondisinya memang sedang tidak tahu diri, sedang koma. Betul. Oleh keluarganya didiskusikan di grup ADO, kemudian kita coba diskusikan di grup, kemudian kita ramaikan. Istilah anak sekarang mungkin viralkan. Iya. Terakhir rumah sakit juga meminta maaf, mengklarifikasi bahwa ini tidak ada ingin dikeluarkan. Jadi kira-kira di ADO tidak hanya fokus di isu kemanusiaan, hal-hal yang tidak yang tidak semestinya dilakukan oleh penguasa juga sering kita kritisi, karena banyak juga
di situ aktivis, entah aktivis perempuan atau aktivis apapun berkumpul di ADO, walaupun lebih banyak diamnya jadi silent rider, tetapi Iya, begitu isu yang dia fokus muncul, dia Iya, akan diskusikan. betul. Nah, jadi tidak semua orang tuh ikut di semua isu yang didiskusikan. Betul, Jadi masing-masing memilih kapan saya harus muncul, kapan saya harus diam. Oh, punya kelompoknya sendiri. Tidak punya kelompok, mungkin dia tidak tertarik dengan isu kekerasan perempuan, mungkin. mungkin. Tetapi di isu lingkungan dia akan muncul. Ya, Nah, setuju di isu sekali. yang lain lagi dia akan muncul. Termasuk juga soal isu kesehatan ya, isu misalnya ada Kak Nunu di grup ADO juga yang fokus dan sangat konsen di isu talasemia. Iya. Nah, Kak Nunu juga fokus di Kak isu Nunu, talasemia. iya. Meskipun Kak Nunu sendiri tidak pernah juga membawa isu talasemia ke ADO, tetapi yang lain juga tahu bahwa Kak Nunu fokus. Nah, apa yang bisa dilakukan, dibantu, kita saling backup biasanya. Jadi intinya ADO ini adalah menjawab isu-isu ataupun kasus yang memang sekarang lagi viral begitu, tidak hanya kemanusiaan saja. Ya, tidak hanya Ya. kemanusiaan saja. Baik, tapi terima kasih banyak sebelumnya. Catatannya non politis. Non politik. Catatan itu penting. Kick out langsung ya. Baik, terima kasih banyak Cut Bang. Ada yang ketinggalan mungkin Bang Vendra yang ingin disampaikan? Nggak ada, saya pikir udah selesai. Cukup, oke. Salam untuk TYD dan juga salam untuk semua anggota di ADO ya, sukses terus dalam membuat sebuah gebrakan terbaru lagi. Salam untuk Yunis. Kenapa Yunus jadi istimewa? Ah. Baik, terima kasih banyak pemirsa. Kita kembali lagi nanti ketemu di hari Senin depan dengan komunitas yang berbeda lagi ya. Sampai jumpa, saya Tia pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus aku kan mencoba menjadi seperti yang